Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang para mahasiswa generasi milenial pada pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari mengenai pengertian iman, perintah iman, menyambut seruan iman, urgensi keimanan dalam kehidupan kita sebagai manusia, kemudian dasar-dasar keimanan, fluktuasi keimanan, serta yang terakhir kita akan bahas tentang perkara-perkara yang membatalkan tentang keimanan. Baik, saudara mahasiswa, pengertian iman pertama, secara bahasa iman artinya percaya. Tasdik, secara istilah iman adalah tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, wal af'al bil jawari. Membenarkan dalam hati, menyatakan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan. Unsur-unsurnya ada penerimaan, ada cinta, dan ada amal. Definisi lain, orang menyatakan bahwa iman itu adalah tasdik bil qalbi wal af'al bil arkan wal qaul bil lisan. Iman itu sejatinya sudah ada bibitnya sejak ajali, yakni tatkala ruh kita ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh manusia menjawab, kami saksikan, kami percaya, kami syahidna. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah beriman, potensi untuk beriman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunasirani. Maka fitrah itu hendaklah disambut dengan seruan iman, karena potensi itu harus dididik keimanannya sehingga tumbuh subur, sehingga kita semua dapat mengikuti ajaran yang hanif untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas setelah itu kita insya Allah dengan didikan orang tua dan orang-orang di sekitar kita, kita akan tumbuh keimanan kita di dalam diri kita. Dan untuk supaya menyambut seruan iman itu, kita masuk ke dalam iman dengan ungkapan syahadah ilahiyah dan risalah, dengan syahadat yang kita kenal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman itu banyak manfaatnya. Iman sebagai dasar untuk amal. Iman itu merupakan diterima atau batalnya amal seseorang. Iman dapat membuat seseorang merasa tenang. Iman merupakan prasyarat agar manusia tidak merugi, dan iman itu sebetulnya sebagai syarat masuk diterimanya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk dalam surga Allah. Iman itu yazid wa yankus, fluktuatif, bisa meningkat. Meningkat dengan mempelajari ilmu yang benar, dengan tadabbur Al-Quran, dengan zikir, dengan tafakur alam, bergaul dengan orang-orang saleh. Sedangkan faktor-faktor yang menurunkan keimanan antara lain kebodohan, perbuatan sia-sia, nafsu setan, perbuatan maksiat, dan pengaruh lingkungan yang jelek. Waspadalah terhadap tanda-tanda melemahnya keimanan, antara lain gemar melakukan perbuatan maksiat, bacaan Al-Quran tidak berbekas sedikit pun, dada merasa sempit, payah untuk menunaikan syariat Allah, hati terasa keras, ataupun nasihat yang diberikan, tidak tekun beribadah, dan melaksanakan sholat juga malas, melaksanakan amal baik ibadah juga malas, lalai, dan terasa berat dalam berzikir, berdoa kepada Allah. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan keimanan, satu syirik, kedua nifak, ketiga kufur, dan keempat yang paling parah adalah murtad. Syirik artinya menduakan Allah, menjadikan Allah tandingan, dan lain-lain. Ada syirik akbar dan syirik asghar. Syirik macam-macamnya, syirik dalam doa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, syirik dalam cinta, dan syirik dalam rasa takut. Takut selain kepada Allah dan minta pertolongan selain kepada Allah. Syirik asghar, syirik kecil, menyebabkan penghapus amal. Ia juga diancam masuk neraka, namun tidak keluar dari Islam dan tidak kekal di dalam neraka. Contoh seperti ucapan bersumpah kepada selain Allah, perbuatan seperti mendatangi dukun, meramal, keyakinan seperti riya.
Yang kedua, yang membatalkan keimanan adalah nifak. Nifak artinya menampakkan sikap lahir yang sesuai dengan kebenaran, namun secara batin menyimpan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Orang yang nifak disebut munafik. Nifak akbar, salah satu bagian dari nifak itu dalam bidang keyakinan dan akidah. Contohnya mendustakan dan membenci Rasul, senang apabila agama Islam berada dalam kehinaan, sedih apabila agama Islam meraih kemenangan. Sedangkan nifak asgor atau nifak amali, yaitu melakukan amal yang merupakan sifat orang-orang munafik, meskipun ia sendiri masih berada dalam keimanan. Berkata dusta sebagai contohnya atau indikatornya, mengingkari janji, mengkhianati amanat, bertindak melampaui batas kewajaran dan adab, mencederai perdamaian secara sepihak. Kemudian kufur. Kufur artinya tertutup, menutupi sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendustakan atau meyakini Allah dan Rasulnya, namun menolak untuk taat dan tunduk kepadanya. Sedangkan yang terakhir, riddah, maknanya adalah kembali. Artinya bahwa dia kufur kembali setelah masuk Islam. Dia sudah syahadat, kemudian dia keluar dari Islam, maka dia tergolong kufur. Na'udzubillah, dan kita berhindar dari aspek-aspek yang dapat membatalkan keimanan. Dan apabila iman itu tetap dipertahankan, maka insya Allah manfaat dari keimanan itu akan kita rasakan dalam kehidupan ini dan seterusnya, bahkan sampai dengan akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.